Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Amin. Terima kasih Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Saya minta untuk jemaat yang menyanyikan dengan sepenuh hati dari awal. Ku tak mengerti. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami sering tidak mengerti kehendak-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ajar kami Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, kenakan diri, genapi karya-Mu. Saya undang Ibu Bapak untuk berdiri, bangkit berdiri. Haleluya. Jalan-jalan-Mu Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Melalui pujian ini ya Bapa, kami mengakui sering kami tidak mengerti atas kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dari awal kita mengatakan lagi, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami ya Bapa, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, genapi diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati
Haleluya Yesus. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Haleluya Yesus. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Dan ku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Pagi ini kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup bagi Engkau dan bukan bagi dunia ini lagi. Kami ingin menyukakan hati. Berkata-katalah Tuhan, sebab kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu Saudara bersuka cita pagi ini. Apa kabar? 2 minggu gak ketemu, rasa seperti tamu. Diem kabeh, saudara-saudara. Tapi saya percaya berdiri di hadapan jemaat yang mengasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kami menghadiri pernikahan sepupu dari istri saya, mantu, dan di BSD. Ada hal yang cukup menyentuh hati saya pada saat prosesi pemberkatan, peneguhan pernikahan yang kudus itu selesai. Mama dari pihak mempelai perempuan beri sambutan. Dan saudara-saudara, ada banyak kata-kata sambutan yang disampaikan, di antaranya dari kecil. Dia didik keras anaknya untuk cinta Tuhan dan takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, dari kecil. Dan yang menarik bagi saya adalah kalimat di mana mama ini berkata, sekarang perahu kita beda. Ada 2 perahu, tapi satu tujuan yang sama, surga. Saya juga berdiri di hadapan banyak perahu, penumpang-penumpang di perahu-perahu yang berbeda, rumah tangga masing-masing kita. Tapi kita juga punya satu tujuan yang sama,
sorga yang mulia. Bisa berkata amin? Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya memberi judul khotbah Sukacita Gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, bolehkah gembala bersukacita? Boleh enggak saudara-saudara? Boleh. Bahkan jemaat harus membuat gembalanya bersukacita. Iya, saudara-saudara, dan selama ini saya merasa Bapak Ibu Saudara jemaat membuat kami bersukacita. Ini bukan cuma untuk jemaat di tempat ini atau gembala di tempat ini. Semua jemaat mestinya membuat gembalanya bersukacita. Saudara-saudara, saya jadi ingat sebelum masuk dalam ayat pokok itu, Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka, gembala, pemimpin rohani, berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan apa? Gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara-saudara, bahkan Alkitab mengajar semua jemaat di mana saja, terlebih di tempat ini, buat hati gembala gembira. Buat hati gembala bersukacita. Saudara-saudara, sebab apa? Sebab mereka yang berjaga-jaga atas nyawa jemaat. Saudara-saudara, mereka yang bertanggung jawab kepada Allah. Di mana pada waktunya nanti gembala akan dimintai pertanggung jawab tentang nyawa domba-dombanya yang dipercayakan kepada masing-masing gembala. Itulah sebabnya jangan bikin sedih, jangan bikin susah hati. Dan tadi saya bilang, jemaat ini bikin kami senang. Bukan hanya soal kirim makanan, kirim berkat, oh puji Tuhan. Tetapi ayat itu berkata, karena jemaat taat kepada gembala yang Tuhan percayakan. Bisa berkata amin? Dengan itu gembala tidak sedih. Coba kalau gembala satu tempat sedih. Karena pusing saudara-saudara jemaatnya macam-macam. Saudara-saudara. Dia tidak bisa secara efektif melayani dengan baik. Dia nggak bisa berdoa, saudara-saudara. Dia nggak bisa berjaga-jaga atas nyawa domba-domba, nggak bisa. Itulah sebabnya ayat ini berkata, buatlah gembira. Dan saudara-saudara, saya percaya kita semua ngerti firman Tuhan. Itulah sebabnya setiap orang percaya, setiap orang Kristen harus ya dengar, tertanam ya dan berkomitmen di sebuah gereja lokal tertentu. Satu gereja lokal tertentu. Supaya apa? Supaya bukan hanya mereka mendapatkan pelayanan gerejawi seperti penyerahan anak, baptisan air, pemberkatan, peneguhan pernikahan. Terus setelah menikah apa? Punya penyerahan anak dulu, saudara-saudara. Terus meninggal, dan lain sebagainya, terlebih didoakan, dilayani firman dengan baik dan bukan cuma itu loh ya. Saudara-saudara, tetapi ya supaya kita jelas ada gembala yang bertanggung jawab atas pribadi kita. Itulah sebabnya mesti tertanam dan berkomitmen di sebuah gereja tertentu. Oh enggak peduli saudara-saudara, jemaatnya sudah besar, lalu kita berkata, alah gembalanya nggak kenal aku. Nggak boleh punya pikiran begitu. Saudara-saudara, saya percaya gembala itu kan berdoa walaupun pasti tidak mungkin kenal satu persatu karena banyaknya. Tapi gembala akan berdoa, Tuhan engkau tahu domba yang engkau percayakan kepadaku. Yang komitmen tertanam di gereja lokal yang engkau percaya.
Tuhan kunjungi mereka, berkati mereka, selamatkan mereka. Sekalipun mungkin nama tidak tertulis. Tapi saudara-saudara mesti komitmen di satu gereja. Nah itulah yang membuat gembala akan bersukacita. Saudara-saudara, bukan hanya boleh bersukacita loh ya. Gembala boleh punya keinginan untuk bermegah. Bermegah itu apa ya? Bangga. Saudara-saudara, boleh gembala itu boleh bersukacita, boleh senang, boleh juga bangga, boleh juga bermegah, tapi bukan tentang hal-hal jasmani, bukan tentang pencapaian, pelayanan yang bersifat materi. Saudara-saudara, sehingga gembalanya senang flexing. Jambiro ya. Saudara-saudara, bukan itu, tetapi apa yang dimaksud dengan sukacita gembala dan kemegahan seorang gembala. Saya mengajak kita untuk membaca kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 sampai ayat 20, dan kita akan lompat ke 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan 1 Tesalonika ayat 19 dan 20, bisa berkata amin. Oh masih 2, 3, saya tunggu. Amin. Ya, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Mari kita lompat ke 1 Tesalonika 3 ayat 9. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kalau kita membaca ayat-ayat tadi, maka Paulus adalah contoh dari seorang gembala yang saya katakan luar biasa. Ini hamba Tuhan yang keren, saudara-saudara. Sebab apa? Sebab dia berkata, yang menjadi ucapan syukur, yang menjadi pengharapan besarnya sebagai gembala, yang menjadi puncak sukacita, bahkan mahkota kemegahan dalam hidupnya. Saudara-saudara, bukanlah sesuatu yang dia dapatkan waktu ada di dalam dunia ini. Bukan juga hasil atau pencapaian pelayanan yang dia dapatkan selagi ada di dunia ini. Oh bukan, saudara-saudara. Saya percaya sebagai gembala, dia senang melihat jemaat diberkati. Dia pernah berkata, aku miskin, tapi aku memperkaya banyak orang. Rupanya lewat pelayanan dari Paulus, saudara-saudara, Tuhan bukan cuma memberkati rohani jemaat, tetapi juga membuat jemaat semakin kaya. Sehingga dia berkata di 2 Korintus 6 ayat 10, aku miskin tapi memperkaya kalian. Memberkati, membuat jemaat kaya. Tentu lewat firman-firman Tuhan yang disampaikan, lalu ditaati oleh jemaat, sehingga bukan cuma secara rohani mereka diberkati Tuhan, tapi juga secara materi. Tapi dia tidak berkata bahwa sukacitaku, mahkota kemegahanku, kemuliaanku, pengharapan besarku, saudara-saudara, bukan soal kenyamanan hidup dari jemaat, tentang keadaan rumah tangga jemaat yang baik-baik saja. Itu penting. Saya senang lihat jemaat, suami istri, keluarga, rukun.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Senang. Tapi sudah bukan sekedar itu. Dan memang jadi Kristen bukan sekedar supaya kita diberkati secara materi. Bukan cuma supaya kita beroleh kesembuhan. Memang ada berkat, ada kesembuhan. Bukan cuma hal-hal kesenangan, kenyamanan, rumah tangga, bahagia di bumi. Ya memang itu ada. Tapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa pengharapan besar dari Paulus sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul, puncak sukacita, mahkota kebanggaannya yang akan dipamerkan. Kalau sudah bangga, mulia kan untuk dipamerkan, bukan untuk hal-hal sementara, bukan waktu ada di dalam dunia. Ya apa artinya? Lihat jemaat diperkaya lewat pelayanannya, tapi kemudian mundur, kemudian jauh dari Tuhan. Apalagi kompromi dengan dosa seperti lagu tadi. Mendukakan Tuhan, apa artinya kalau akhir dari hidup mereka binasa? Apa artinya? Itulah sebabnya saudara-saudara sekalipun itu penting, mari kita melihat bahwa sukacita, mahkota kebanggaan, pengharapan besar dari hamba Tuhan ini, saudara-saudara, adalah saudara-saudara tentang jemaat. Kamulah. Saya melihat bahwa Paulus sedang mengajak jemaat untuk mengerti hati seorang gembala. Saudara-saudara, dia mau berkata, kamulah jemaat, dalam hal ini Tesalonika, kamulah kesukaanku. Kamulah kebanggaanku. Engkaulah pengharapan besar. Saudara-saudara, pada hari kedatangan Yesus Kristus kembali di akhir zaman. Saya senang Bapak Ibu Saudara diberkati secara materi. Saya senang keluarga Bapak Ibu Saudara baik-baik saja, rukun, bahagia. Saya senang. Kami bersyukur sama Tuhan. Tapi saudara-saudara, tolong mengerti. Seperti Paulus, kebanggaannya pada hari Tuhan datang kembali. Saya melihat ini bukan sesuatu yang mudah. Ini sesuatu bahkan sangat-sangat sukar sekali untuk bisa terjadi, di mana Paulus nanti, saudara-saudara, atau hamba-hamba Tuhan di hadapan Tuhan waktu dia datang kali kedua dan bertemu di awan-awan. Kita ingat ya, sebelum Yesus datang kali kedua mesti ada pemerintahan aniaya antikris, saudara-saudara. Kemudian Yesus datang di awan-awan. Setelah mengalahkan iblis, mengalahkan nabi palsu dan antikris, Alkitab berkata yang mati akan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Yang hidup, saudara dan saya, kalau Tuhan masih izinkan hidup ada di padang gurun karena disingkirkan, kita pun akan diangkat di awan-awan, ketemu dengan Tuhan Yesus, kekasih juru selamat kita, muka dengan muka. Nah, pada saat itu saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, coba mau pamer dalam tanda petik. Itulah semuanya berkata, kamulah pengharapan besarku. Kamulah sukacita puncakku. Kamulah jemaat yang menjadi mahkota kebanggaan waktu Yesus datang kembali. Saudara-saudara, dan ini bukan sesuatu yang mudah. Sebab apa? Sebab melibatkan 3 pihak untuk berperan aktif. Untuk sampai kepada pengalaman di mana pada hari Tuhan datang kembali. Gembala-gembala ini, hamba-hamba Tuhan ini bersukacita. Hamba-hamba Tuhan ini, saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan. Dan itu perlu 3 komponen. Di mana mereka harus memberi respon dan peran aktif. Yang pertama adalah Allah sendiri dengan kasih karunia-Nya.
Ini yang pertama. Sebab kalau Tuhan tidak berkasih karunia, gak mungkin terjadi. Tidak mungkin kita beroleh keselamatan, saudara-saudara. Gak mungkin kita kenal Tuhan kalau bukan karena kasih karunia Allah yang membuat kita bisa percaya. Jadi ini pihak paling penting, saudara-saudara, di mana Allah harus menyatakan kasih karunia-Nya. Kasih karunia Allah itu adalah pemberian cuma-cuma. Sebenarnya kita tidak layak, tapi Tuhan memungkinkan itu terjadi. Gak layak kita diselamatkan karena dosa kita banyak. Gak layak kita ini melayani karena kita najis. Tapi karena kasih karunia Allah, diampuni dosa kita, diselamatkan, dan kita beroleh kasih karunia. Percaya, melayan. Kasih karunia Allah itu apa? Kasih karunia Allah itu juga perkara-perkara yang tidak mungkin kita pikirkan sebelumnya. Gak pernah disangka-sangka, gak pernah. Tapi saudara-saudara, apa yang tidak dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, gak timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Itu kasih karunia. Cuma Allah tok yang bisa buat. Orang lain gak bisa. Ada di antara kita merasa, aku ini sepertinya pembawa sial. Aku ini orang yang sepertinya hidup dalam kutuk. Aku ini merasa penghalang berkat, penghalang kemajuan. Tapi saya mau berkata kepada saudara, kasih karunia Allah ini bisa terjadi. Walaupun kita merasa, saya ini orang yang bawa sial. Saya ini sepertinya orang yang tidak ada berkat. Tidak bisa membuat perusahaan, pekerjaan, pelayanan bisa maju. Tapi saya berkata, kasih karunia Allah bisa memungkinkan apa yang tidak mungkin. Mungkin untuk jemaat GBD Jajak. Amin. Iya, siapa saya, siapa saudara? Sepertinya gak mungkin. Nah itulah kasih karunia Allah. Saudara-saudara, ini pihak pertama. Pihak kedua adalah gembala itu sendiri, dalam hal ini Paulus yang sebagai manusia biasa. Hamba Tuhan juga manusia, saudara-saudara. Masih punya ego, masih punya banyak saudara-saudara. Tapi kalau ingin terjadi pengharapan, sukacita besar, syukur karena jemaat di hadapan hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan waktu datang kembali. Gembala mesti peran aktif. Dan tentu yang terakhir adalah jemaat. Saudara-saudara, sekalipun dengan banyak persoalan. Tadi saya berkata ini sulit terwujud loh ya. Sulit terwujud sebab tapi bukan berarti tidak bisa terwujud. Sulit. Bagaimana enggak sulit saudara-saudara? Jemaat ini juga hidup dalam perjalanannya penuh dengan persoalan-persoalan. Di antara mereka berhenti di jalan ikut Tuhan, kayak Demas. Saudara-saudara, di antara mereka berhenti sesaat atau sebentar lagi sampai ke tujuan. Sulit. Tapi lagi-lagi saya berkata, kalau ada pernyataan dari seorang gembala bahwa ucapan syukurku, sukacita besarku, lalu pengharapanku, mahkota kemegahanku waktu Tuhan datang kembali di awan-awan adalah jemaat. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara sebagai jemaat, kami sebagai keluarga gembala, mesti masing-masing merespon dengan baik, bahkan peran aktif, supaya semua kita sampai pada hari Tuhan datang kembali. Bisa berkata amin? Mungkin juga beberapa tahun, mungkin 10 tahun lagi saudara-saudara, ada yang meninggal dunia. Tapi paling tidak nanti kita akan ketemu pada hari kedatangan Tuhan kedua. Amin? Saya mengajak kita sekarang, yang pertama,
alasan sukacita dan syukur Rasul Paulus pada hari kedatangan Tuhan Yesus kali kedua adalah, yang pertama, bukan hanya karena Paulus sudah terima kasih karunia Allah sehingga ia dipakai Roh Kudus memenangkan jiwa dan memenangkan dan mempersembahkan jiwa-jiwa, dalam hal ini jemaat Tesalonika, kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya itu. Ya, sukacita dan syukur Paulus nanti, saudara-saudara, mahkota kebanggaannya, dia bisa bergirang, tepuk tangan, lompat-lompat, saudara-saudara. Bukan karena dia bisa mempersembahkan jiwa-jiwa jemaat GPDI Jajak dalam hal ini, saudara-saudara, kepada Tuhan. Lalu berkata, ini loh jiwa-jiwa yang saya selamat, yang saya bawa, yang Tuhan berkasih karunia memakai Paulus, memakai kita, memenangkan jiwa. Bapak Ibu Saudara juga akan bangga itu, saudara-saudara. Ini loh yang bisa diselamatkan karena engkau berkenan memakai saya. Bukan karena dia, tapi karena kasih karunia Allah, saya bisa menangkan jiwa. Tuhan pakai saya membawa jiwa-jiwa. Mungkin Bapak Ibu sudah bawa jiwa. Nanti kita pun akan bergembira pada hari kedatangan Tuhan. Tapi saudara-saudara, bukan cuma bawa jiwa-jiwa. Ini loh hasil, inilah buah pelayanan. Bukan itu toh. Kalau cuma itu, saya mau berkata bahwa Paulus adalah hamba Tuhan yang egois. Karena orientasinya masih kepada diri sendiri. Dia cuma pikir, saudara-saudara, pokoknya saya melayani. Saya mau sungguh-sungguh, jemaat mau nurut, nggak mau nurut, nggak punya doa, nggak punya kesungguhan doa supaya kasih karunia jemaat diubahkan jadi jemaat yang nurut, jemaat yang sungguh-sungguh, jemaat yang baik. Nggak peduli, pokoknya saya melayani, apapun, pokoknya saya mau setia sampai akhir, pokoknya saya mau berjuang dan seterusnya. Pokoknya nanti pada hari itu saya terima mahkota kebenaran. Pokoknya apapun juga masalah-masalah, yang penting saya mau bertahan. Jemaat mau nurut atau enggak, jemaat mau setia atau enggak, pokoknya saya mau setia di tempat, jadi gembala yang baik. Egois. Sebab orientasinya kan diri sendiri. Sudah ada jiwa-jiwanya diselamatkan. Yang lain kemana pokoknya enggak ngurus. Pokoknya yang ada tak jaga, sungguh-sungguh. Egois. Tapi bukan itu, saudara-saudara. Bahkan dalam 2 Timotius 4 ayat 6 dan saya kembali ke slide ini. Tetapi juga karena jiwa-jiwa tersebut, jiwa-jiwa yang diselamatkan, jiwa-jiwa yang karena kasih karunia Allah, lewat pelayanan, lewat penggembalaan, Paulus sama-sama dengan dirinya menerima kemuliaan pada hari kedatangannya kembali di awan-awan permai. Jadi bukan cuma dia tok, saudara-saudara, yang beroleh kemuliaan. Bukan cuma dia tok yang beroleh pujian pada hari kedatangannya. Bukan. Tetapi dia dan jemaat yang Tuhan percayakan, saudara-saudara, semua ini berdiri di hadapan Tuhan waktu Tuhan datang kembali. Dan dipanggil satu persatu nama mereka. Si A, jemaat GPDI Jajak, maju, terima kemuliaan Allah. B, maju, jemaat Jajak lagi. Nah itu yang dimaksud dengan. Saudara rindu ini terjadi? Tidak mudah.
Tapi inilah tujuan dari seorang gembala. Inilah motivasi. Bukan sekedar pencapaian-pencapaian selagi ada di dalam dunia. Apalagi pencapaian secara materi. Berkat-berkat jasmani. Jemaat diberkati secara jasmani saja. Oh bukan, saudara-saudara. Mahkota kebanggaan kami, pengharapan kami, sukacita kami pada hari kedatangan Tuhan kali kedua adalah jemaat GBD Jajak. Bisa seorang gembala setia, apapun terjadi, setia. Sehingga kita pasif, saudara-saudara. Ke gereja, ya wis, puji itu enggak, ya wis karepmu, terserah. Bertumbuh pelayanan boleh, enggak, ya wis pokoknya saya mau setia di tempat. Mau hidup kudus sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, melayani komitmen atau tidak, terserah. Pokoknya saya mau melayani. Egois. Memang pada waktunya dia akan terima kemuliaan. Tapi bagaimana dengan domba-domba yang Tuhan percaya? Selamat, bisa saja selamat. Tetapi tidak terima kemuliaan. Karena tidak dimotivasi melayani Tuhan. Memenangkan jiwa lebih sungguh-sungguh. Hidup dalam kebenaran. Dia toh. Itulah sebabnya Paulus berkata tadi. Saudara-saudara, kesukaanku, sukacitaku, kamu loh. Bukan kamu dalam artian sudah dimenangkan lalu diberkati ini Tuhan. Karena kasih karunia, engkau pakai saya menangkan si ABCD sampai banyak ini tuh bukan. Tapi menghadirkan mereka sebagai jemaat yang sampai mati, sampai akhir, sampai Tuhan mau datang atau datang kali kedua sebab harus ada antikristus. Setia. Jadi bukan cuma dia yang bermegah untuk diri sendiri. Dia punya orientasi cuma sendiri. Tapi dia mau bersama jemaat yang Tuhan percayakan. Ada di hadapan Tuhan di hari kedatangannya kali kedua. Itulah sebabnya dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 sudah bisa melihat ayat itu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil. Pada hari kedatangannya, pada harinya. Enggak sampai di sana. Ayat selanjutnya berkata, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang. Jemaat Tesalonika, jemaat GPDI Jajak yang merindukan kedatangannya. Amin. Jadi tujuan Bapak Ibu Saudara, jadi jemaat bukan sekedar sebatas 70 atau 80 tahun kita ada di dunia ini. Bukan. Ada kekekalan. Ada hari di mana Tuhan datang. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus sudah menerima kasih karunia Allah. Dia sudah diselamatkan. Sebab 1 Korintus 15 ayat 10 kan berkata, karena kasih karunia Allah. 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jadi perlu respon, peran aktif dari gembala sekarang bicara sekarang. Atau dari jemaat
Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi terhadap kasih karunia Allah yang sudah selamatkan dia, sudah memelihara, memberkati, mempercayakan pelayanan. Paulus respon. Hamba Tuhan ini respon. Di antara jemaat adanya memenangkan jiwa, respon, kerja keras. Supaya apa? Supaya sama-sama bisa berdiri di hadapan Tuhan waktu Tuhan datang kembali. Untuk apa? Untuk menghadap takhta pengadilan, bema, untuk terima mahkota, untuk terima kemuliaan. Bukan cuma untuk Paulus, tapi untuk semua orang, semua jemaat yang merindukan kedatangannya. Bapak, Ibu, Saudara, itulah sebabnya gembala perlu khotbah tentang kehidupan sehari-hari. Pengkhotbah tidak salah khotbah tentang hal-hal praktis. Tapi tolong dimengerti, gembala bertanggung jawab juga memberi pengajaran firman Tuhan. Tentang kekudusan, tentang menjauhi kecemaran, tentang antikris yang pasti akan datang. Tentang kedatangan Tuhan, tentang kekekalan. Jemaat mesti bisa menerima semua ini. Sebab tujuan kita bukan selama di dalam dunia ini. Lalu mati selesai. Tidak. Saudara-saudara, ada kekekalan yang didahului dengan penerimaan mahkota pada hari kedatangan Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan tolak. Memang ngantuk sih kalau sudah bicara tentang khotbah pengajaran yang mendewasakan. Ngantuk. Beda sama khotbah sehari-hari ya. Tapi saudara-saudara, kita mesti ngerti sebagai jemaat yang bertumbuh dewasa. Supaya kita bersiap sedia. Ada aniaya loh ke depan ini. Bukan cuma aniaya antikris yang bagi mereka yang tertinggal. Atau bagi orang-orang Israel yang menolak Mesias itu. Tapi untuk menjadi gereja sempurna, kita diperhadapkan dengan banyaknya penderitaan karena Kristus. Kalau doa tidak dijawab saja kita geblak. Kalau kita, saudara-saudara, Tuhan izinkan pencobaan, lalu kita mundur. Bagaimana kita menghadapi ke depan? Bisakah sampai pada hari kedatangan Tuhan kali kedua itu? Sementara itulah tujuan, motivasi, pelayanan, penggembalaan dari Paulus. Itulah sebabnya saudara-saudara, Paulus juga kami gembala mendorong jemaat untuk investasi kekekalan. Maksudnya layanilah Tuhan. Layani dia dengan segala talenta, karunia pelayanan yang Bapak Ibu Saudara diberinya. Jangan tidak melayani loh Bapak Ibu Saudara. Barangkali saudara berkata, aku gak bisa ngomong di mimbar. Bapak Ibu Saudara bisa berdoa di rumah. Tuhan tolong pekerjaanmu. Tuhan tolong jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan tolong gembala. Tuhan tolong keluarga. Tuhan tolong. Saudara-saudara, semua apa yang bisa kita buat, beri untuk maksud kekal pelayanan. Dan semua kita harus terlibat. Tidak peduli Bapak Ibu sudah umur 85 tahun. Justru kita harus, maksud saya yang sudah umur begitu, cepatlah terlibat pelayanan. Dalam hal ini Bapak Ibu sudah bisa berdoa. Bapak Ibu bisa melakukan apa sesuai dengan kapasitas, tapi proyeksinya untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan. Saudara-saudara, saya percaya
Bapak Ibu Saudara semua sudah percaya Yesus, bisa berkata amin. Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara nggak takut mati karena sudah percaya Yesus. Di antara saudara berkata, kapan Tuhan panggil saya? Bisa jadi. Tapi saya mau berkata, kalau saudara tidak takut mati sebab percaya Yesus, takutlah malu waktu kita berdiri di hadapan Tuhan di hari kedatangannya. Kita tidak terima kemuliaan. Karena dia akan bertanya, kenapa kamu tidak dapat pelayanan? Kenapa kamu tidak terima ini? Atau mungkin ada yang protes, kau saya nggak dapat. Sebab kamu tidak melayani. Sebab kamu nggak pernah investasi kekekalan. Kamu tidak pernah pikirkan pekerjaan Tuhan. Kamu nggak pernah terlibat dalam pelayanan dan lain sebagainya. Jiwa engkau nggak dapat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak takut mati karena percaya Yesus, puji Tuhan. Tapi saya mau berkata, sebelum hari itu datang, takutlah malu karena kita tidak terlibat dalam pelayanan apapun juga, sehingga kita tidak terima kemuliaan. Dari tempat ini saya memotivasi Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mungkin menyebut satu persatu nama Bapak Ibu Saudara, khususnya yang sudah sepuh-sepuh ini. Masih bisa melayani. Masih dan harus melayani. Banyak pelayanan. Saya ingat seorang hamba Tuhan, saudara-saudara, cerita tentang seorang jemaatnya yang tidak bisa melayani apa-apa karena sudah tua. Tapi dia sebagai tukang jahit, saudara-saudara. Dia tanya sama gembalanya, itu baju kurang bagus, robek, bawa ke tempatku, nanti saya jahit. Dan dia mensifatkan itu sebagai pelayanan. Masih banyak sebenarnya, cari tahu Tuhan, saya tidak mau pulang. Dan waktu ada di awan-awan, di hari kedatangan Tuhan itu, saya tidak dipanggil dan tidak terima kemuliaan. Selamat sih selamat Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak ada mahkota. Tidak ada kemuliaan. Itulah sebabnya jangan puas. Cuma setor muka dalam ibadah. Jangan setor muka. Jangan karena ditelepon di WA oleh gembala. Jangan hanya jadi penonton dalam gereja. Jangan hanya jadi penghangat kursi atau bangku gereja. Jangan. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dan sifatkan apa yang saya buat. Mengingat pada hari itu akan datang. Oh berbahagialah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan. Yang kelihatan dan banyak juga yang gak kelihatan. Saya tahu itu. Dan teruslah melayani Tuhan. Bisa berkata amin? Mari kita melihat yang kedua, alasan sukacita dan syukur Rasul Paulus pada hari kedatangannya kali kedua, dan ini merupakan mahkota kebanggaannya, kemuliaannya. Waduh, saudara-saudara, dia puas sekali karena kasih karunia Allah. Jemaat ditolong dan menang atas segala persoalan hidup. Saudara-saudara, saya tadi katakan ini enggak mudah loh. Menggembalakan jemaat, memimpin jemaat Tesalonika, lalu bisa bertahan. Bukan cuma saudara-saudara di dunia ini, tapi sampai waktu Tuhan datang di awan-awan ketemu. Dan bukan cuma dirinya sebagai gembala yang setia, terima kemuliaan. Tapi jemaat Tesalonika ini loh, semua juga terima mahkota. Itu enggak mudah. Tapi sudah kalau sampai itu terjadi, Paulus, kami juga, gembala-gembala sidang, dimanapun berada, juga akan bersuka cita. Sebab ini enggak mudah. Jemaat ini kan hidup hadapi persoalan.
Tapi sudah ada persoalan-persoalan yang terjadi. Dan ini juga bisa mempengaruhi perjalanan kekristenan. Kan gak sedikit. Cuma senggolan sama jemaat. Saudara-saudara, kursi ini dipindah. Wis moto, gak pergi gereja. Ada. Padahal dia lupa bahwa ada hari di mana kita sedang atau akan menghadap Tuhan, terima kemuliaan. Tapi bisa orang jadi mundur, orang jadi males ke gereja. Saudara-saudara, orang jadi apatis, stagnan, wis kerohanian, diem aja. Ada. Karena itu saya berkata ini enggak mudah. Mazmur 127 ayat 1 berkata, nyanyian siara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Butuh kasih karunia Allah. Nah itulah sebabnya kami gembala berdoa, Tuhan kiranya kasih karuniamu menolong jemaat. Sehingga mereka dikuatkan, ditolong menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini. Bahkan mereka terus setia melayani. Mereka menghidupi firman-Mu, menghidupi kekristenan, menghidupi layaknya seorang yang melayani Tuhan. Ini doa kami, gembala. Saudara-saudara, supaya apa? Supaya ya nanti loh kami bisa bersuka cita bersama jemaat pada hari kedatangannya. Bisa jadi saudara-saudara, jemaat akan diperhadapkan dengan banyaknya persoalan-persoalan jasmani maupun dengan kehidupan rohani mereka. Seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai pasal 3 tentang 7 jemaat Tuhan di Asia Kecil. Nah, 7 jemaat Tuhan di Asia Kecil, boleh diklik saja di Wahyu 2 ayat 1, itu tentang jemaat di Efesus. Lalu jemaat di mana lagi? Semirna, Pergamus, Tiatira, sambil goyang rupanya bisa ingat saudara. Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudara-saudara, memang ini bicara tentang jemaat adalah tanggung jawab dari gembala lokal itu. Jemaat di Efesus, tanggung jawabnya sama gembala. Jemaat Efesus, Tuhan tidak tanya sama gembala di Semirna. Ya apa jemaat? Enggak. Jadi masing-masing gembala, termasuk gembala GPD Jajak, akan bertanggung jawab untuk domba-domba jemaat GPD Jajak. Ini memang begitu. Tetapi saudara-saudara, kalau secara global, bahkan satu orang percaya, satu orang Kristen punya masalah yang sama dengan 7 jemaat ini. Saya berkata, sukar untuk sampai ke tempat di mana gembala bersuka cita. Gembala berkata, inilah mahkota kemegahanku pada hari kedatangan Tuhan. Dengan jemaat yang Tuhan percayakan itu, ini gak mudah. Gak mudah saudara-saudara. Sebab kalau sampai jemaat di sana, gak mudah itu bukan berarti gak bisa. Tuhan, Roh Kudus tolong kita. Tapi kalau sampai di sana, di hari kedatangan Tuhan, berarti jemaat GPD Jajak atau jemaat Tesalonika pasti sudah menang terhadap persoalan seperti yang terjadi di jemaat Efesus. Saudara-saudara, jemaat Efesus itu jemaat yang melayani Tuhan, tapi rupanya cuma melayani. Gak ada cinta sama Tuhan, apalagi takut sama Tuhan, gak ada. Ini beda sekali sama jemaat GPD Jajak. Saudara-saudara, mereka melayani karena tugas saya. Tapi saudara-saudara, kalau sampai jemaat Tesalonika, jemaat GPD Jajak sampai hari di mana dibanggakan pada hari Tuhan, berarti jemaat ini bukan cuma jemaat yang melayani Tuhan, tapi jemaat yang menang dalam artian tidak meninggalkan kasih yang mula-mula. Amin.
Mengapa mereka tinggalkan kasih mula-mula? Bisa jadi karena persoalan-persoalan yang silih berganti. Orang sudah tawar, weslah cinta-cinta Tuhan apalah. Oh doa itu enggak tolong. Nah, itu kan tantangan. Tapi kalau bisa sampai ke sana, dia bisa menang atas persoalan hidup. Bahkan kasih kepada Yesusnya, saudara-saudara, terjaga. Nah ini luar biasa. Berat loh ya. Berat. Atau cepat dengan jemaat kedua di Smyrna. Ada tantangan, ada penderitaan. Ini jemaat gak ditegur. Tuhan berkata, aku tahu kesusahan. Nah kalau sampai jemaat Tesalonika, jemaat GBD Jajak, sampai pada hari di mana gembala bersuka cita. Inilah mahkota kemegahanku Tuhan, jemaat yang masih setia, pelayanan, hidup dan kekudusan lain sebagainya. Berarti jemaat ini sekalipun menghadapi sengsara, penderitaan, saudara-saudara, mereka tidak mundur dari Tuhan. Mereka tetap berpegang kepada nama Yesus. Seperti yang ditulis dalam Wahyu 2, saudara-saudara. Mereka masih kuat dan tidak menyangkal iman kepada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan itu gak mudah. Kan banyak orang karena susah, penderitaan, soal ekonomi, mulai mundur dari Tuhan. Nah kalau sampai pada hari itu masih dia menang atas masalah yang sama dengan dihadapi oleh Smyrna. Tidak mudah. Apalagi kayak jemaat di Pergamus. Saudara-saudara, jemaat di Pergamus ini ada di tahta iblis. Tempatnya setan, saudara-saudara. Tapi kalau jemaat Tesalonika, jemaat GBD Jajak bisa sampai pada hari di mana Tuhan datang dan gembala bersuka cita karena sidang ini, berarti sekalipun setan coba ganggu kita, Bapak Ibu Saudara dan saya tetap hidup di dalam kebenaran dan kekudusannya. Hebat, gak mudah. Tapi kerinduan Bapak Ibu Saudara dan saya akan menolong sehingga kita sampai pada hari kedatangan Tuhan. Amin. Ada yang akan meninggal pasti 10-20 tahun ke depan. Tapi kita nanti akan diangkat di awan-awan. Yang hidup akan diubahkan. Sama-sama. Itulah tujuan kekristenan kita. Mungkin juga saudara-saudara ada seperti jemaat di Tiatira. Ada godaan untuk menyembah yang lain. Kesibukan, pekerjaan, hobi, bisa jadi ilah lain. Itulah masalah yang terjadi dengan jemaat di Tiatira. Pekerjaan mereka nggak berkurang untuk Tuhan, lebih banyak, tapi diam-diam. Nah, Tuhan tahu penyembahannya sudah mendua. Tapi kalau seperti jemaat Tesalonika, jemaat GBD Jajak sampai hari kedatangan Tuhan dan gembala berkata, inilah mahkota kebanggaanku waktu Tuhan datang. Semangat, berarti jemaat ini tetap Yesus satu-satunya penyembahan kita. Amin. Sebut saja Sardis, jemaat yang kelihatannya hidup tapi mati. Nah, kalau sampai di sana, saudara-saudara, berarti jemaat ini memang benar-benar hidup. Tidak mau diganggu sehingga kelihatannya hidup, tapi mati. Demikian juga dengan jemaat di Philadelphia. Saudara-saudara, jemaat yang dipuji Tuhan karena tidak menyangkal namanya, karena setia, karena ada kerukunan sesama jemaat rukun. Nggak plengos-plengosan. Ning kono. Aku ning kono ae wis. Wah, ning tengah, ning Buria. Lah kalau sampai pada hari kedatangan Tuhan, kita di sana. Jemaat GBD Jajak, bahkan mulai sekarang. Seperti jemaat Philadelphia. Amin. Ada jemaat satu lagi namanya apa? Laodikia. Suam-suam kuku. Karena apa? Karena berkat yang akeh. Karena kaya, kaya tidak berdosa. Kaya juga belum tentu saudara-saudara, atau tidak rohani. Jemaat GBD Jajak banyak diberkati Tuhan juga rohani kok.
Dan pertahankanlah supaya pada hari kedatangan Tuhan kali kedua, kita pun bersuka cita. Sebab semua terima mahkota. Amin. Mari kita lanjut dengan yang ketiga sebagai yang terakhir. Alasan sukacita dan syukur Rasul Paulus di hari kedatangan Tuhan kali kedua tentang jemaat. Walau ini tidak mudah, adalah karena kasih karunia Allah. Lagi-lagi saya sebut kasih karunia Allah, sebab tanpa Allah nggak bisa. Jemaat dimampukan menurut kehendaknya. Dimampukan nurut kehendaknya. Dan nurut kehendak Tuhan itu nggak mudah. Nggak mudah. Jadi nggak mudah juga. Walaupun tidak berarti nggak bisa. Tapi juga nggak mudah. Seorang gembala bisa bersuka cita pada hari kedatang. Itulah sebabnya saya sampaikan pagi ini. Supaya jadi mudah dalam tanda petik. Di mana Bapak Ibu Saudara dan saya memberi respon yang baik. Kita mau berperan aktif. Sebab tujuan kita jadi Kristen bukan cuma ada di dunia ini bahagia, senang, diberkati, materi saya bukan. Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Saya mau bertanya, siapakah yang datang dari bumi? Siapa? Siapa yang datang dari bumi? Kita. Kita dari bumi. Itulah sebabnya kita berbicara tentang bumi. Terjemahan lain berkata kita pikirkan perkara-perkara di bumi. Sudah melek mata urusan tiap-tiap hari kita. Rutinitas kita nggak salah. Sebab memang kita dari bumi. Alkitab kan berkata, karena kita dari bumi, ya kita pikirkan tentang yang di bumi. Kita pikirkan besok ya apa. Lalu ibu-ibu makan apa hari ini, masak apa, macam-macam. Lalu yang kerja ke kantor, kerja. Lalu ke depan, ya apa. Semua kita memikirkan apa yang ada di bumi. Semua. Dan itu enggak salah. Tapi ini jadi sesuatu yang sulit untuk kita bisa mencapai keadaan seperti 1 Tesalonika 3 ayat 9, 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20. Di mana kita bersuka cita bersama-sama pada hari kedatangan Tuhan. Sebab ada pihak yang namanya manusia, jemaat manusia, pendeta manusia masih bicara soal bumi. Masih mikirkan yang di bumi. Dan ini saya berkata manusiawi, nggak salah. Tapi mari kita lihat Yohanes 3 ayat 3. Beberapa ayat terakhir, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita memang datang dari bumi, datang dari bawah, sehingga yang kita pikirkan hal-hal yang sementara ini, yang ada di bumi ini, dan itu manusiawi, itu bahkan alkitabiah. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya membaca Yohanes 3 ayat 3, Bapak Ibu Saudara dan saya yang tidak dilahirkan kembali. Terjemahan lain berkata, yang tidak dilahirkan dari atas, tidak masuk dalam kerajaan Allah. Dan saya percaya, saya berdiri di depan jemaat yang sudah lahir baru. Amin. Kita sudah lahir kembali, tapi tolong itu berarti kita sudah lahir dari atas. Mestinya, Bapak Ibu Saudara dan saya bukan cuma mikirkan apa yang di bumi, karena saya lahir dari atas. Saya juga akan memikirkan perkara-perkara di atas. Kalau kita semua ngerti ini dan saudara dan saya mau manut dipimpin Roh, oh saya kan sudah lahir baru, kesukaan saya baru, pandangan saya baru, tujuan saya sudah dibaharui, bukan cuma untuk yang sementara, tapi yang kekal. Saya percaya, saudara-saudara, kita
pasti memikirkan soal kekekalan. Kita tidak hanya pikirkan kerja-kerja untuk anak dan masa depannya. Kita bukan cuma atur-atur semua untuk anak dan masa depannya di bumi. Tapi kita bisa memikirkan, kalau anakku tidak diajak beribadah, tidak kenal Tuhan, dia binasa. Kalau orang tuaku, kalau papa mamaku, anak mantuku, mertua dan seterusnya tidak kenal Yesus, mereka binasa. Sudah pikirannya sudah bukan cuma di dunia ini, tapi dia mulai berpikir tentang kekekalan, tentang keselamatan, tentang yang rohani. Saya berkata sulit bagi mereka yang belum lahir baru, tujuan ini sampai. Tapi saya berkata kepada jemaat GBD Jajan yang sudah lahir baru, mestinya pandangan kita sudah jauh kepada kekekalan. Kerja sungguh-sungguh, sudah atur semua baik-baik, manajemen dan semua yang terbaik. Tapi saya juga memikirkan kekekalan. Nah, itulah ciri orang yang sudah lahir baru. Filipi 1 ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini pikiran orang-orang yang sudah dibaharui. Ini pikiran dari manusia yang secara biologis lahir dari bumi, tapi juga sudah dilahirkan dari atas. Sehingga pikirannya kekekalan. Pikirannya tentang perkara-perkara rohani. Dia harus bekerja untuk hidup yang 70, 80, 90 tahun. Tapi juga dia lebih keras memikirkan tentang sesuatu yang tidak terhitung waktunya di kekekalan. Sehingga dia berkata, hidup adalah Kristus, mati ada keuntungan. Tetapi kalau aku harus hidup, Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih hidup, itu kesempatan kita bekerja memberi buah. Amin. Jadi jangan ada seorang pun yang tidak berbuah. Supaya kita bersuka cita waktu Tuhan datang kembali. Masa hidup kita 70 tahun. 80 tahun. Bolehkah saya berkata dengan seada-adanya? Berapa umur Bapak Ibu Saudara? Kogwan umurnya berapa? Ya? 5 tahun dapat bonus. Mau sampai kapan? Ayo jujur, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ini nggak takut mati, nggak takut juga malu, sebab pasti dapat kemuliaan, ya kawan. Tapi saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang lain, kalau umur sudah 70 tahun, mau berapa lama? Sudahkah invest kekekalan? Kekekalan sesuatu yang tidak terbatas waktunya loh. Yesaya 5 ayat 4. Saya ingin kita membaca ayat ini bersama-sama. Pelayan musik majulah ke depan. Yesaya 5 ayat 4 yang tertulis warna merah. 1, 2, 3. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum ku perbuat. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam. Kita sudah terima semua. Apa yang belum Tuhan lakukan untuk kita? Sebut. Semua sudah Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa dia tunggu buah anggur yang manis, tapi yang keluar asam? Bisakah nanti kita akan bersuka cita bersama pada hari kedatangannya?
PR kita. Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita mau keluarkan buah. Amin. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Saya jemput kita semua berdiri. Sungguh besar setia Kau nyatakan bagiku. Jangan berkata yang muda masih lama, jangan. Justru itu kesempatan besar untuk lebih banyak lagi kita keluarkan buah yang manis. Lebih banyak kesempatan untuk kita keluarkan sesuatu yang indah. Inilah mahkota kemegahan kami Tuhan pada hari kedatangan-Mu, jemaat ini. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
Sudahkah kita memikirkan perkara ini? Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih hidup, investlah kekekalan. Layani Tuhan dengan apa saja yang bisa Bapak Ibu Saudara buat. Apa saja. Barangkali itu tidak berarti bagi yang lain, tapi saudara bisa buat untuk Tuhan. Inilah pengharapan kami. Inilah sukacita kami. Inilah mahkota kebanggaan kami pada hari kedatangan Tuhan kali jemaat GPDI Cilacap. Jangan jadi Kristen biasa-biasa saja. Jangan jadi Kristen penonton. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, tolong. Ada begitu banyak waktu Tuhan beri, dan tidak ada yang tidak Dia lakukan. Masa buah asam yang Dia terima. Tambah slide nyanyi lagu ini dan berkata, Tuhan, apa yang bisa aku buat dan beri untuk kekekalan, aku mau lakukan. Ku percaya. Ibu gembala berdoa buat tangannya terangkat. Tuhan, lihat tangan terima kasih karena mereka sudah diberkati Tuhan secara materi. Terima kasih buat keadaan baiknya mereka. Tapi kami mau supaya mereka semua berdiri di hadirat, di awan-awan bermain waktu Engkau datang kali kembali. Haleluya. Sekali lagi nyanyi, ku percaya, janji-Mu ajaib, Roh Kudus, Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih buat janji-Mu yang ajaib. Bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan bekerja terus di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Menjadi doa kami hamba-Mu. Sidang jemaat Tuhan, biarlah boleh memikirkan kekekalan yang Kau janjikan kepada kami, sidang jemaat Tuhan. Supaya di dalam pengiringan kami, terima kasih Tuhan, dalam pelayanan kami,
kami boleh mengeluarkan buah-buah ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, kuatkan kami. Supaya kami, iman kami tetap di dalam Engkau. Kasih kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Kami ingin satu kali kelak kami boleh bertemu dengan Engkau. Kami boleh menerima kemuliaan yang daripada Tuhan. Tuhan. Kami boleh menerima kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Walaupun di dunia ini kami banyak mengalami kesukaran, kesulitan. Tetapi Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada kami. Haleluya. Supaya kami tidak lemah undur daripada Tuhan. Kami boleh memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Sampai akhir hidup kami. Sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau. Kami boleh mewarisi hidup yang kekal. Amin, Tuhan. Menerima kemuliaan yang daripada Tuhan. Tuhan, kuatkan kami. Kami masih hidup di dunia, banyak hal-hal yang kami, Tuhan, seringkali tidak kuat Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang menguatkan kami. Untuk kami mengiring Engkau dengan setia. Dan mengasihi Engkau. Dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau sudah mengasihi kami sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Lewat firman-Mu. Untuk membawa kami tetap iman di dalam Engkau. Amin. Kasih kami di dalam Engkau. Di dalam pengiringan dan pelayanan kami yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang menjadi berkat-Nya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Pagi hari ini yang sudah datang kepada Tuhan. Amin, Dan Tuhan. kami percaya apapun yang kami hadapi di hari-hari ini. Tetapi Roh Kudus dan firman-Mu Amin. yang membawa kami tetap di dalam Engkau. Kasih kami, iman kami, dan pengenalan kami kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Berkati kasih. kami semua. Rumah tangga kami, pekerjaan kami, dalam keluarga Amin, kami. Tuhan. Terlebih rohani kami diberkati dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya. Sidang jemaat Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji kebesaran.